wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitaqwaha idzim ba'saha faqala Rasulullah inna qatallahi wa fakadzabu Target selanjutnya adalah sholat duha. Tadi semua sudah sholat duha ya? Ada yang belum? Sholat duha minimal berapa rakaat? Sudah. Alhamdulillah. Sholat hebat. Alhamdulillah kalau sudah semua. Sholat duha minimal 2 rakaat. Boleh 4, boleh 6, boleh 8 ya. Alhamdulillah. Sholat duha ini Kadang 2. Iya, ada 4, ada 2. Tafadhol, terserah ya. Kalau lapang bisa 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat gitu ya. Paling tidak minimal 2 rakaat. Ini adalah salah satu bentuk sedekah tubuh kita, sedekah tulang kita kepada sedekah tubuh kita gitu ya. Di dalam hadis Rasulullah seperti itu. Sangatlah rugi ketika kita tidak sholat duha atau melewatkan pagi dengan sholat duha, padahal waktu pagi kita itu cukup panjang ya, mulai dari terbitnya matahari sampai menjelang sholat zuhur ya. Jadi kalau di alarm handphone di Android itu biasanya kan ada waktu suruk atau terbitnya matahari. Kalau sudah terbit matahari, kita sudah bisa mulai sholat duha sampai menjelang sebelum waktu sholat zuhur. Panjang waktunya, banyak pilihan sebetulnya ya. Cuma memang kembali apabila hatinya terpanggil, maka dia akan mudah melaksanakan sholat duha tersebut. Kalau surah yang dianjurkan, di dalam hadis juga itu dikatakan surah yang dianjurkan, rakaat pertama kamu bisa membaca surah Asy-Syams, rakaat kedua bisa membaca surah Ad-Duha. Nah, itu ada maknanya tersendiri sebetulnya ya. Kemudian selanjutnya yaitu zikir pagi dan petang atau zikir pagi atau zikir petang. Ada banyak beberapa referensi untuk zikir pagi dan petang. Kalau di sekolah kita biasanya membaca surat, ya kan? Boleh pakai yang itu, boleh yang sugro, boleh yang kubro, atau ada zikir surat yang lain atau zikir pagi petang yang lain itu juga boleh dibaca, ya. Minimal yang sugro. Ada yang sudah hafal? Selama 5 tahun berada di Al-Aulia, mungkin ada yang sudah menghafal urutan dari awal sampai akhir. Ada? Coba bersuara. Ada yang hafal? Minimal yang sugro. Ada yang hafal? Nino? Rangga? Yazid? Ada? Hafal sudah. Sudah hafal. Aku bisa baca. Oh, tapi bisa baca. Minimal kamu Nggak dihafalin. nggak dihafalin. Nggak Tapi saya hafalin.
Kalau setiap hari dibaca, insya Allah bisa hafal. Minimal Ka- dari Kalau kalau bacanya Al-Fatihah bisa. bisa. Kalau bacanya bisa, tapi Ah, hafalnya enggak. kita tahu Dan niat buat dihafalin. oh iya, kalau dibaca setiap hari, insya Allah lama-lama hafal sendiri ya. Pengalaman Ustazah soalnya ya. Kalau dibaca setiap hari, insya Amin. Allah walaupun kalian berada di atas kendaraan atau sambil jalan, nggak sempat menyempatkan berzikir secara langsung gitu ya, bisa sambil zikir. Kita tahu nak keutamaan zikir pagi dan petang itu sangat luar biasa, apalagi ketika tahu fadilah-fadilahnya. Ada yang ketika kita ucapkan maka Allah akan melindungi kita dari mara bahaya, dari segala macam bencana, mara bahaya gitu, dari misal nih kita baca pagi, maka Allah akan melindungi kita dari pagi sampai sore. Ketika dibaca sore, Allah akan melindungi kita dari sore sampai pagi, seperti itu. Ya, ada juga kan di dalamnya doa untuk mencegah kita dari rasa malas. Ingat nggak doa yang mana di dalam zikir itu? Untuk mencegah dari rasa malas. Ada yang hafal? Masih ingat? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu luar biasa artinya. Kalau kita bisa meresapinya, di dalamnya ada doa untuk mencegah kita dari rasa malas, berat, kemudian supaya Allah meringankan langkah kita, untuk mencegah kita dari jeratan hutang, gitu ya, yang suka utang sama temennya ya, utang jajan dan sebagainya. Nah, jadi itu ada juga salah satu muatan. Ada yang suka ngutang sama temennya atau suka minta traktir gitu ya. Iya. Waduh, siapa tuh? Maksudnya tuh Iya. traktir kadang Kalau tawarin doang. traktir itu gini, yang mentraktir itu dapat banyak pahala kalau memang suka traktir, tapi jangan suka minta ditraktir. Nah, itu namanya suka apa ya? Jangan suka minta traktir. Itu sambil dilihat kondisinya lah ya, gantian juga bisa. Kemudian Jadi kadang malah pengen kayak ya tangka jajan yang saya beliin. Tapi kalau uangnya dikit dikasih. Mau traktirin saya. Oke, lanjut ya. Kemudian infak. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwa infak ini setiap hari, berapapun banyaknya, usahakan bisa setiap hari. Sesungguhnya amalan yang disukai Allah itu adalah amalan yang continue, terus menerus ya. Artinya setiap hari, setiap waktu terbiasa. Nah, Allah sangat menyukai itu ketimbang kita jarang walaupun banyak ya. Apalagi setiap hari tapi banyak. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Ketika kita berinfak, ketika kita menyisihkan rezeki kita, maka Allah akan menggantinya. Allah akan memberikan balasan yang luar biasa, dan balasan itu tidak harus berupa barang ya, tetapi banyak sekali rezeki yang bisa kita dapatkan. Rizki itu bukan hanya berupa barang, bukan hanya berupa benda, tetapi kenikmatan, kemudahan menuntut ilmu, kemudian kemudahan untuk melakukan aktivitas, atau umur yang panjang, kesehatan. Sekarang kan kesehatan begitu penting ya. Karena ini aset. Karena kalau kita sakit sedikit saja, naudzubillah min zalik. Kita bayangkan kalau di rumah sakit itu kan protektif banget. Sebisa mungkin kita nggak ke rumah sakit gitu kan, khawatir akan tertular yang lain-lainnya. Jadi betul-betul nikmat kesehatan itu sangat sangat penting untuk saat ini. Juga nikmat lainnya. Nikmat untuk konsentrasi belajar itu juga merupakan rezeki buat kita. Ya, jadi rezeki itu dalam arti luas. Rezeki untuk kita bisa istiqomah dalam setiap ibadah. Nah, itu juga bentuk rezeki yang diberikan oleh Allah ya. Kemudian apalagi selanjutnya? Nah, sholat qiyamul lail atau tahajud. Nah, ini ada beberapa yang membedakan antara qiyamul lail dan tahajud.
Qiyamul Lail itu adalah sholat malam, tetapi tidak harus tidur dulu. Jadi misalkan kalau di Ramadan itu ada tarawih ya, ada tarawih. Tarawih itu merupakan salah satu bentuk Qiyamul Lail. Jadi kalau misalkan nih jam 10 malam kita mau tidur, kita khawatir kalau nanti nggak bangun sholat tahajud, boleh sholat Qiyamul Lail dulu sebelum tidur. Tetapi kalau kita memang ingin membiasakan diri untuk tahajud di sepertiga malam terakhir terutama itu biasanya jam-jam 4 gitu ya. Boleh banget dan luar biasa tahajud ini nanti kapan-kapan kita akan bahas keutamaan tahajud. Orang-orang yang dekat dengan Allah ini adalah ibadahnya orang-orang yang orang-orang yang tingkat ketakwaannya tinggi ya, salah satunya adalah membiasakan diri untuk sholat tahajud. Jadi kalau untuk sholat tahajud dia harus tidur dulu gitu ya. Kadang saya ngelakuinnya pas itu, pas ya ada ya itikaf di masjid gitu. Iya ya, ada lah. Manino atau Bian. Kalau di Pak, aku ada gajah, Pak. Kenapa, Nak? Aku ada gajah. Ya, oke, konsentrasi lagi. Jadi kalau di kelas 6 ini ada program tahajud call setiap malam Ahad, setiap Sabtu malam Ahad. Nanti kita sepakati apakah modelnya berantai. Berantai itu misalkan nih Ustazah nelpon Nino, nanti Nino wajib nelpon siapa, nanti temannya lagi wajib nelpon siapa. Nah itu kalau berantai. Atau nanti dari Ustazah Nila dan Ustazah Nurli akan memiss call kalian semua. Nah itu biasanya yang di miss call itu kisaran jam 3 sampai setengah 4. Kemudian nanti melaporkan di grup WA siapa saja yang sudah sholat tahajud ya, biasanya digulirkan setiap malam Ahad atau Sabtu malam Minggu ya, seperti itu. Minimal 1 kali dalam 1 pekan. Sholat tahajud berapa rakaat? Sholat tahajud berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, 4 rakaat boleh, 6 oke, 8 itu lebih disukai ya. Sambil mempraktekkan bacaan-bacaan surah yang sudah pernah kalian hafalkan. Jadi bukan yang kul terus ya, atau surah pendek yang sangat pendek sekali. Sekali-kali diamalkan juga surah-surah yang baru saja dihafalkan ya. Kemudian ketika kamu tahajud, itu adalah momen di mana kamu bisa curhat sama Allah ya. Apa aja masalahmu, apa aja permintaanmu, sampaikan semuanya. Mau kamu nangis-nangis kah di situ? Nah, puas-puasin di situ ya. Sesungguhnya Allah akan meninggikan meninggikan derajat orang-orang yang rajin berada di sepertiga malam terakhir. Itu luar biasa. Halo, itu suara siapakah itu yang main gedung breng-breng? Tolong dimatikan dulu mic-nya ya, sebentar sayang ya. Oke, lanjut. Saum sunnah. Kemudian saum sunnah, kalau di sekolah kita sudah membiasakan diri untuk saum sunnah paling tidak 1 kali dalam 1 bulan ya. Untuk di kelas 6 biasanya nanti ada program saum sunnahnya yang wajib untuk kelas 6 ya, itu 2 kali dalam sebulan. Nah, kalian kan di rumah aja nih, mumpung di rumah aja akan lebih mudah untuk saumnya ya kan? Kan untuk aktivitas fisiknya kan, untuk aktivitas fisik ini kan sudah terkurangi, jadi paling tidak bisa lah ya, karena juga ini masih dekat-dekat dengan Ramadan, jadi sudah kebiasaan kemarin itu masih terbawa. Apalagi sebentar lagi nih bulan Zulhijjah. Bulan di mana di 10 hari pertama itu sangat mulia. Jadi bisa saum sunnah di situ ya. Nah, kemudian membantu orang tua yang merupakan ini life skill. Nah, di Jepang itu ada kebiasaan untuk bersih-bersih sekolahnya. Ya, mulai dari mengepel, kemudian menyapu, membersihkan toilet gitu ya. Itu karena mereka sadar bahwa itu adalah bentuk life skill yang sangat diperlukan nanti ketika kita dewasa. Nah, piket.
Piket, ya kamu juga bisa belajar dari Piket selama ini. Dan pentingnya kita bisa life skill seperti ini, membantu orang tua, selain membantu meringankan beban mereka atau tugas mereka, selain membantu meringankan beban mereka atau tugas mereka, selain dapat pahala ya, kita juga akan terlatih manakala nanti suatu hari nanti kita sudah dewasa atau harus sendiri di rumah ya, karena kan tidak selalu ada orang tua ya di rumah. Jadi kita bisa mengatasi hal-hal yang ada di rumah sendiri ya. Semuanya sudah bisa untuk menyapu, mencuci piring, menggosok pakaian, memasak, menjemur, membersihkan kamar Sudah, mandi. Ustazah. Alhamdulillah, melipat pakaian. Insya Allah sudah. Insya Allah. Minimal Minimal, udah. alhamdulillah, minimal bisa masak air atau masak telur Kalau mau dadar. bersih kamar mandi kayaknya belum deh. Aku kadang bantuin masak, lipat pakaian, nyapu, cuci piring. Kalau bersihin kamar mandi kayaknya saya nggak bisa sih. Bukan nggak? saya Iya. air. Kalau buat mandi. Ya, kalau nggak bisa ngerebus air itu sungguh terlalu ya. Apalagi sampai gosong. Keterlaluan. Ya. Itu terlalu gampang, tinggal ambil panci, Iya. ambil air ke kompor, nyalakan kompor. Iya. Itu 3 menit. Berasa baru matiin, tuang di gelas. Iya, Minum oke. kopi, Kan tambah sudah anak-anak kopi. sudah terbukti dan teruji kok kemarin waktu kemah ya. Waktu kemah udah